kita atau Telegram yang teman-teman biasa menggunakan Telegram itu juga ada Putri ya. Nah, untuk Putrinya sendiri itu tidak hilang teman-teman ya. Pertanyaan atau keluhan yang teman-teman ingin ajukan, ingin pertanyakan via Putri itu masih ada. Tapi khusus kategori tentang klaim produk yang tadi aku infokan klaim produk itu apa saja. Nah, mulai awal bulan ini sebenarnya ya dari tanggal 1 kemarin, tanggal 1 Mei, aku juga sudah mulai training ke teman-teman, sudah menginfokan bagaimana cara baru ini. Nah, sekarang aku reminder lagi ke teman-teman. Ya, jadi ini adalah proses baru bagaimana cara mengajukan klaim produk tersebut ya. Jadi pasti ada yang bertanya-tanya kenapa ngajunya nggak Putri saja, kenapa nggak via Putri aja gitu ya. Karena semakin berkembangnya zaman ya teman-teman, pasti kan ada eh, terus berkembang gitu ya. Pasti Belum, kita terus nanti paling 1-2 hari. Oh, Baru kita add semua yang. 1-2 hari baru masuk. Ah, oke ya, pasti terus berkembang gitu ya. Nah, kita juga pun sama, kita mengikuti zaman ya, kita mengikuti tren. Ya, jadi backgroundnya apa? Yang pertama backgroundnya karena proses online claim ini itu sudah diterapkan secara global teman-teman. Ya, jadi kan Oriflame itu nggak cuma di Indonesia ya, ada di berbagai negara ya. Nah, kebetulan ini juga salah satu proyeknya dari global kita gitu ya, di mana beberapa negara yang lainnya itu sudah menjalankan proses online melalui website kita ini. Ya, jadi kita juga nggak mau ketinggalan dong Indonesia pastinya ya. Kita juga pengen tahu fitur terbaru ini apa, manfaatnya apa aja, kelebihannya apa aja. Makanya that's why Indonesia pun mengikuti, Indonesia pun menerapkan proses online claim ini. Ya, dan pastinya kelebihannya apa aja? Ini lebih mudah dan lebih efisien ya, khususnya bagi teman-teman dan juga untuk Oriflame Care kita nanti pada saat proses klaimnya. Dan banyaknya fitur baru yang pastinya lebih fleksibel ya. Nanti akan saya jelaskan apa, saya akan terangkan apa aja sih fitur barunya itu, apa saja sih kelebihannya dari proses online claim ini ya. Oke, next. Oke, lalu metodenya melalui apa? Yaitu melalui websitenya kita, websitenya Oriflame. Teman-teman tinggal login sama seperti kalau teman-teman order, teman-teman mau buka aplikasinya Oriflame gitu ya, tinggal masuk ke id.oriflame.com. Itu ada di menu apa? Di menu claim ya, lalu pengajuan klaim atau riwayat klaim. Nah, kategorinya apa aja? Ada 3 kategori, teman-teman. Yang pertama yaitu pengajuan, pengembalian, penukaran produk atau laporan kehilangan. Lalu ada juga tentang kendala pengiriman, lalu ada juga tentang kendala invoice, ya, atau tentang hadiah yang tadi aku bilang hadiahnya nggak muncul, atau tentang harganya yang nggak sesuai nih. Ya, teman-teman mengalami keluhan, kok harganya beda sih, kok harganya saya bayarnya lebih mahal, ini gimana saya proses klaimnya? Nah, nanti kita akan ajarkan bagaimana cara teman-teman melaporkannya. Oke. Nah, keuntungannya apa aja sih kalau teman-teman menggunakan online claim ini? Nah, keuntungannya yang pertama, teman-teman itu bisa mengajukan kapan saja. Ya, kapanpun teman-teman bisa lakukan. Karena website kita kan 24 jam on ya. Jadi teman-teman bisa melakukannya via website kita itu kapanpun. Misalnya kalau teman-teman paginya atau sampai sore sibuk nih ya, ada kerjaan lain gitu ya. Masih ngantor, baru bisanya tengah malam misalnya free time-nya itu bisa. Ya, kebetulan, oh iya, aku punya keluhan nih, barang aku ada yang kurang Oriflame kemarin. Nah, teman-teman bisa mengajukannya malam. Ya, kalau untuk Putri, kita kan ada jam operasionalnya ya. Untuk via Putri chatbot itu maksimal di jam 9. Tapi kalau teman-teman punya keluhan tentang klaim produk ini, teman-teman bisa ajukan via website kita
tanpa batas di 24 jam tersebut. Nah, itu kelebihan yang pertama. Nah, terus ada yang lebih oke lagi, yaitu satu pengajuan klaim itu bisa dilakukan untuk beberapa isu. Ya, jadi misalnya nih ya, teman-teman ada order ya, satu paket ya, ternyata di dalam paket itu ternyata ada barang kurangnya, ada barang rusaknya, atau ada barang tertukarnya. Ya, semoga nggak terjadi ya sama teman-teman seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dalam satu paket itu ada 3 isu sekaligus nih, ada barang kurang, ada barang rusak, ada barang tertukar tadi gitu ya. Teman-teman nggak perlu ngajuinnya satu persatu gitu ya. Saya ngajuin barang kurangnya dulu, baru bikin laporan lagi. Teman-teman bisa pilih satu nomor order, itu bisa langsung memilih kategorinya atau untuk yang produk ini saya isunya apa, untuk produk ini isunya apa ya. Jadi lebih mudah ya, tidak perlu beberapa kali pembuatan klaim. Nah, terus untuk yang pilihan tukar ya, tukar itu misalnya kayak teman-teman ada alergi. Nah, teman-teman juga Oriflame juga concern banget kalau misalnya teman-teman merasakan produknya Oriflame ternyata tidak cocok nih di muka teman-teman. Ya, ternyata ada alergi gitu ya. Itu boleh banget diajukan, dilaporkan ke kita ya. Pastinya kita juga nanti akan menganalisa, apalagi kalau itu efeknya berdampak besar ya. Kita akan langsung konsultasi, kita akan analisa ke tim global kita masalahnya bagaimana gitu ya. Nah, tapi juga ada syaratnya juga gitu ya. Alergi apa aja sih alergi ya? Salah satu syaratnya yang pertama pastinya belum 30 hari dari teman-teman terima produknya. Terus apa lagi? Terus produknya harus dipakai maksimal seperempat. Ya, kalau lebih dari seperempat itu artinya cocok ya, bukan alergi ya. Tapi baru biasanya kan kalau alergi baru dipakai dikit aja sudah terasa ya. Makanya ada batas maksimal, maksimal penggunaannya itu 1/4. Kalau misalnya tidak cocok, teman-teman bisa laporkan. Ya, atau ada produk yang tidak sesuai nih sama teman-teman inginkan gitu ya, sudah diterima, lah ini kok nggak sesuai sih dengan yang saya bayangkan, dengan yang saya mau gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu juga teman-teman bisa meretur ke kita, tapi kalau yang syarat seperti itu nggak boleh teman-teman gunakan. Ya, karena kenapa? Itu tidak sesuai dengan ekspektasi, belum tentu itu ada masalah produknya, gitu ya. Kalau tidak sesuai ekspektasi, produknya harus masih dalam keadaan utuh supaya teman-teman retur, kita juga bisa menjual lagi produknya. Ya. Nah, dengan metode klaim yang baru ini, ketika teman-teman milihnya untuk ditukar, ya, sistem kita itu lebih canggih, ya. Sistem kita itu bisa teman-teman memilih produk lain yang teman-teman inginkan. Ya, karena misalnya kalau alergi, nggak mungkin dong kita tukar dengan produk yang sama, gitu kan? Ini alergi juga, gitu ya. Kalau alergi, misalnya kita mau tukar nih dengan produk yang lain, gitu ya. Saya mau coba, misalnya tadi saya alerginya pakai lipstick ini, saya mau menggunakan lipstick yang satunya lagi gitu ya, itu boleh. Nah, terus kalau ada selisih harganya gimana Mbak? Kalau misalnya harganya lebih mahal gimana? Nah, kalau harganya lebih mahal itu akan menjadi tagihan teman-teman. Tapi kalau harganya lebih murah dari orderan yang pertama, itu sisanya akan masuk ke dalam depositnya teman-teman. Gitu ya. Jadi sistemnya lebih canggih nih untuk yang versi website. Ya, teman-teman bisa memilih sendiri. Nah, terus apa lagi? Nah, kelebihannya selain yang tadi tukar, bisa memilih produk penggantinya, jadi nggak cuma bisa cancel doang ya. Selama ini kan kalau misalnya alergi atau nggak sesuai, dikembaliin barangnya, terus cuma bisa di cancel, uangnya masuk deposit. Ya, kalau sekarang ditukar dengan produk yang lain bisa. Nah, terus salah satunya juga keunggulannya, teman-teman bisa mengembalikan produk yang salah pemesanan. Ya, misalnya atau produknya tidak sesuai dengan deskripsi, tidak sesuai dengan apa ekspektasi teman-teman gitu ya. Atau saya ngebayangnya perasaan di beauty guide-nya besar, kok yang saya terima kok produknya kecil banget misalnya gitu ya. Atau
oh kok warnanya di katalog seperti ini, tapi kok yang datang seperti ini, misalnya ya. Nah, itu Oriflame menggaransikan teman-teman bisa mengembalikan as long produknya belum digunakan. Ya, sepanjang produknya belum digunakan, teman-teman bisa mengembalikan ya. Nanti kita bisa tergantung teman-teman maunya tukar atau teman-teman maunya dikembalikan aja. Kalau maunya dikembalikan aja, berarti nanti uangnya akan dimasukkan ke dalam depositnya teman-teman yang teman-teman bisa gunakan lagi in the next order, di order berikutnya. Gitu ya. Nah, keunggulannya juga melalui klaim online ini ya, pada saat teman-teman melakukan apa namanya klaim, proses klaim gitu ya, teman-teman bisa memilih nih ya untuk produk yang selanjutnya yang tadi mau ditukar tuh ya, mau ditukar dengan produk yang sama atau produk yang berbeda ya, itu maunya terpisah, terpisah artinya ya langsung dikirimkan aja gitu ya. Misalnya saya ada barang rusak gitu ya. Saya mau ganti ini, tolong dikirimkan lagi dong barang yang bagusnya gitu ya. Mau dikirimkan lagi ya terpisah aja. Berarti teman-teman bisa memilihnya terpisah atau teman-teman maunya nanti aja deh bersamaan sama orderan saya selanjutnya. Nah, sistemnya juga bisa mendefine itu. Teman-teman bisa memilih mau terpisah atau mau berbarengan in the next order ya, berbarengan dengan orderan teman-teman yang selanjutnya. Oke. Nah, terus ini juga salah satu keunggulannya ya, pengirimannya itu eh, boleh teman-teman pilih ya. Jadi nggak harus sesuai dengan service point order yang sebelumnya. Misalnya, katakanlah teman-teman sebelumnya ordernya dikirim ke rumah. Nah, pada saat dikirim ke rumah, ternyata ada barang yang rusak nih. Ya, ternyata ada barang yang rusak, terus teman-teman ajukan klaim dong ya. Pada saat ajukan klaim, teman-teman minta ditukar dengan barang yang bagusnya pastinya ya. Nah, ketika mau ditukar, teman-teman nggak mau dikirim lagi. Maunya diambil aja deh di Indomaret gitu ya. Di Indomaret terdekat rumah saya. Atau mau diambil aja di OEC Jakarta, itu bisa. Teman-teman nanti tinggal milih service point-nya apa untuk pengembalian produknya. Gitu ya. Sorry, untuk pengiriman produknya kembali. Gitu ya. Maunya di, warehouse mana nih ya. Atau bahkan beda zoning pun bisa ya, itu keunggulannya. Ya misalnya teman-teman di Jakarta ya, barangnya dikirim di Jakarta, tapi teman-teman misalnya pada saat klaim berapa hari kemudian teman-teman mau pergi ke Bali nih ya, oh produk yang saya klaim kemarin saya mau dikirimnya ke OIC Bali aja lah gitu ya, saya soalnya nanti mau ke Bali ini minggu depan gitu ya, itu bisa ya. Canggih kan ya? Makanya teman-teman coba proses klaim yang baru ini. Oke, tunggu sebentar. Nah, terus ini juga untuk proses klaimnya itu bisa diajukan bukan tentang produk klaim saja, tapi bisa juga tentang satu invoice. Satu invoice misalnya gimana teman-teman? Ada terjadi kehilangan paket nih, ya, atau produknya rusak satu invoice gitu ya pas diterima, wah rusak satu invoice gitu ya pas diterima sama ekspedisinya, atau barangnya nggak nyampe-nyampe. Terus tiba-tiba ekspedisinya mengabari bahwa produknya dinyatakan hilang gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa ajukannya melalui klaim ini. Ya, jadi nanti teman-teman bisa ajukan, lalu nanti tim Oriflame Care kita, tim Oriflame Care kita akan menganalisa gitu ya. Ini benar nggak laporan dari kurirnya bahwa paket itu beneran hilang gitu ya. Nanti kita akan investigasi, setelah itu kita akan kirim ulang lagi paketnya, atau kalau teman-teman requestnya minta dibatalkan sajalah, itu juga bisa kita bantu untuk pembatalan, nanti uangnya akan dimasukkan ke dalam deposit. Oke.
Nah, proses klaim via website ini juga selain tentang produk-produk yang tadi, kalau teman-teman juga punya keluhan tentang hadiah, ya misalnya hadiahnya nggak muncul nih, ya saya seharusnya dapat WP gitu ya, atau saya seharusnya dapat bisnis kelas atau dapat hadiah sponsor dan sebagainya, seharusnya muncul di kolom penawaran gitu ya. Tapi ini kok nggak muncul gitu ya. Tapi saya udah terlanjur order, gimana dong gitu ya. Nah, teman-teman juga ajukannya melalui proses klaim ini, gitu ya. Atau misalnya harganya nggak sesuai, lah kok di beauty guide-nya harganya 100.000 gitu ya. Saya kok belinya 120.000, terus selisih 20 ribunya gimana nih gitu ya. Itu teman-teman juga bisa mengajukannya eh via klaim ini ya, nanti akan dibantu prosesnya oleh tim Oriflame Care kita untuk selisihnya tersebut dimasukkan ke depositnya teman-teman. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman mengajukannya via website ini ya, untuk masalah-masalah yang tadi saya sudah sebutkan, ya, itu prosesnya atau follow up-nya akan lebih cepat teman-teman dibandingkan melalui Putri ya atau chatbot ya. Jadi ini prosesnya akan lebih cepat sekali. Ya, tapi pastikan ketentuan dan syaratnya juga telah sesuai. Ya, oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan teman-teman chat saja. Saya akan selesaikan terlebih dahulu untuk materinya. Nanti kalau materinya sudah selesai, baru saya akan jawab semua pertanyaan teman-teman satu persatu di chat ya. Oke, flow-nya gimana? Oke. Nah, ini untuk flow-nya. Jadi, teman-teman pada saat melakukan pembuatan klaim di website, teman-teman bisa pilih menu ya. Ya, menu namanya kelola order, ya, lalu menu klaim, lalu pengajuan klaim. Ya, itu ada 3 kategori. Kategori pertama yaitu tentang klaim-klaim produk yang tadi, ada namanya pengembalian produk, penukaran produk, dan laporan barang hilang. Ya, jadi kalau di chatbot, misalnya di Putri, itu pertamanya tentang keluhannya. Keluhannya apa nih? Rusak atau alergi atau menerima produk salah gitu ya, atau barangnya kurang. Kalau sekarang dibalik, kalau untuk via website, itu actionnya dulu apa yang teman-teman mau gitu ya atas produk rusak tersebut teman-teman maunya diapain nih ya. Kalau kembalikan itu artinya dibatalkan atau masuk deposit. Ya, misalnya teman-teman ada produk rusak gitu ya. Produk rusak sebenarnya itu teman-teman tidak perlu mengembalikan produknya teman-teman. Ya, di aturan kita untuk produk rusak teman-teman tidak perlu mengembalikannya. Cukup teman-teman ada video unboxingnya, bukti unboxing memang pada saat terima ini sudah rusak loh gitu ya. Dan foto produknya yang rusak gitu ya. Dan kalau ada kode batch-nya, terbaca kode batch itu biasanya ada di pinggir atau di bawah produk tersebut. Itu juga bisa teman-teman infokan kode batch-nya karena kenapa? Dengan teman-teman menginfokan kode batch-nya itu sangat membantu kita sekali untuk kita menginvestigasi atau menganalisa ke global kita. Misalnya, oh kode produk satu ini nih, kode produk A ini itu banyak sekali yang mengeluhkan barangnya rusak pada saat diterima rusak. Nah, kita akan menganalisa berdasarkan kode batch tersebut. Masalahnya di apa nih? Apakah tutupnya yang kurang rapat pada saat produksi? Apakah ada formula yang kurang bagus? Apakah ada kemasan yang kurang bagus ya? Untuk itu kita akan melaporkan, kita akan menganalisa supaya apa? Supaya kedepannya kualitasnya lebih baik lagi. Itu teman-teman. Ya, jadi untuk produk rusak tanpa teman-teman harus meretur, kalau bisa teman-teman tolong infokan kode batch-nya, gitu ya.
Nah, itu untuk dikembalikan ya. Jadi kalau kembalikan yang tadi aku bilang, even misalnya produknya nggak saya kembalikan, Mbak, gitu ya. Tapi secara apa namanya? Secara materinya ya, kalau misalnya dikembalikan ya, namanya dibalikin gitu ya, dikembalikan ya, itu berarti kan uangnya dibalikin, uangnya dikembalikan gitu ya. Jadi uangnya akan masuk ke dalam deposit gitu ya. Yang dikembalikan itu isunya apa aja? Ada 3 isu ini sama alergi yang tadi saya sudah jelaskan juga ya. Alergi misalnya teman-teman sudah menggunakan beberapa kali tapi timbul ketidakcocokan ketika dipakai teman-teman, itu teman-teman juga bisa laporkan. Ya, selain produk. Nah, kalau untuk alergi itu wajib diretur produknya teman-teman. Karena kita akan menganalisa produk yang teman-teman pakai. Ya, terus yang tadi salah satu syaratnya juga nggak boleh lebih dari 30 hari. Terus teman-teman ada foto before after-nya. Jadi sebelum saya pakai ini foto saya. Nah, pada saat saya setelah pakai, fotonya seperti ini gitu ya. Terus ada kuesionernya juga kalau alergi ya, karena kuesionernya itu juga nanti untuk tim global kita menganalisa. Jadi harus isi kuesionernya, itu ada di FAQ kita, pusat bantuan kita ada formnya di situ, teman-teman bisa isi form kuesioner alerginya gitu ya. Nah, kalau teman-teman juga misalnya udah konsultasi ke dokter gitu ya. Nah, kata ini ada diagnosa dari dokter dan sebagainya, itu juga boleh dilampirkan juga pada saat pengajuan alergi. Gitu ya. Terus ada produk rusak atau produk tidak sesuai. Produk tidak sesuai yang tadi aku jelaskan ya, misalnya produknya tidak sesuai dengan deskripsi atau tidak sesuai dengan yang saya bayangkan atau bahkan saya salah nih pesennya gitu ya. Saya seharusnya pesen ini, tapi kok saya malah salah nih, malah pesennya yang ini gitu ya. Itu mau dikembalikan boleh ya. Oke, nah kalau kembalikan ya berarti seperti tanda panah ini artinya akan dibatalkan ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau dibatalkan, maunya dikirim lagi produknya ya, dikirim dengan yang bagus ya, atau dikirim dengan produk pengganti yang teman-teman mau tukar ya, itu berarti pilihnya tukar. Ya, untuk tukar ada apa aja kategorinya sama. Untuk tukar ada alergi, ada rusak, ada produk tidak sesuai. Ya, tapi khusus untuk yang alergi sama tidak sesuai itu ditukarnya dengan produk yang lain. Ya, nggak bisa dengan produk yang sama. Ya, kenapa? Karena kalau produk yang sama, ya berarti nanti alergi lagi dong, gitu ya. Kalau produk yang sama berarti bukan produk tidak sesuai, udah sesuai dong, ya. Kan digantinya masih produk yang sama, gitu ya. Jadi kalau alergi sama produk tidak sesuai, itu secara sistemnya teman-teman mau ditukarnya dengan produk pengganti yang lainnya apa, gitu ya. Teman-teman tinggal ketik kode produk yang lainnya apa. Kecuali produk rusak. Kalau produk rusak itu akan ditukar dengan produk yang sama juga, gitu ya. Dengan produk yang sama artinya yang masih bagus, gitu ya. Nah, kalau rusak di sini juga akan ditanya, ya rusaknya kenapa? Dari kualitas kemasannya, apa produknya, atau masalah mekanismenya. Ya, kalau tidak sesuai ditanya juga, tidak sesuai kenapa? Apakah teman-teman salah order? Apakah memang tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman? Apa tidak sesuai dengan deskripsinya? Ya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu tentang barang kurang, ya, atau hilang atau tidak ada. Ya, itu teman-teman bisa pilih ini. Nah, setelah itu ada 2 pilihan. Pilihannya yang pertama menerima produk salah, yang kedua produknya tidak ada atau hilang gitu ya, nggak terima. Menerima produk salah, kenapa masuk ke laporan hilang? Iya, karena kan secara fisiknya teman-teman nggak terima, ya, tidak ada produk yang teman-teman order gitu ya. Jadi tolong bedakan menerima produk salah dengan memesan produk salah. Kalau memesan produk salah, ini teman-teman
pesannya salah gitu ya. Tapi kalau menerima produk salah, teman-teman mesennya udah bener gitu ya, tapi terimanya salah ya. Misalnya saya ordernya lipstick gitu ya, tapi kok dikirimnya eyeliner gitu ya, itu artinya menerima produk salah. Maka teman-teman harus pilih kategorinya yang laporan barang hilang lalu menerima produk salah. Ya, tapi kalau produknya tidak ada, misalnya teman-teman ordernya 5, tapi dikirimnya cuma 4 gitu ya, maka pilihnya yang ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih maunya dibatalkan atau maunya dikirim. Gitu ya. Jadi ini untuk kategori klaim produk. Ada di kategori yang pertama. Nah, kategori yang kedua ini tentang faktur invoice. Ya, ini apa saja subnya, yaitu kalau teman-teman hadiahnya tidak muncul. Ya, yang tadi saya udah infokan juga, kalau ada hadiah, bukan hadiah tidak ada ya, beda hadiah tidak ada dengan hadiah tidak muncul di sistem. Ya, untuk kategori ini memang hadiah itu tidak muncul di sistem. Tapi kalau misalnya hadiahnya sudah muncul di list invoice, tapi teman-teman nggak terima, ya itu masuknya ke produk hilang atau produk tidak ada. Tapi kalau teman-teman pada saat order sudah merasa qualified untuk hadiahnya, tapi nggak muncul di sistem, otomatis nggak muncul di list order, maka teman-teman bisa pilih yang kategori ini, ya, tentang kendala faktur, lalu tentang hadiah tidak muncul. Ya, nanti kalau misalnya benar qualified, itu akan didropkan, ya, akan didropkan hadiahnya. Nanti teman-teman di next ordernya itu akan muncul hadiahnya. Nah, itu bisa teman-teman klaim bersamaan dengan order selanjutnya. Ya, atau harganya salah. Misalnya yang tadi bilang, misalnya seharusnya harganya segini, tapi saya bayar segini, selisihnya gimana? Nanti secara sistem akan merevisinya. Nanti teman-teman akan dapat selisih harganya itu masuk ke dalam deposit. Oke. Nah, lalu selanjutnya tentang kendala pengiriman. Ya, kendala pengiriman ini ada 2, teman-teman mau dikirimkan atau mau dibatalkan. Ya, ini ada 2 isunya. Yang tadi dibilang juga, ini paketnya rusak atau paketnya tidak dikirim nih, ya karena hilang gitu ya. Nah, kalau ini bukan satu persatu produk. Kalau satu persatu produk yang tadi kategori pertama, ya kalau rusak ya berarti produk rusak ini. Kalau tidak dikirim, tidak diterima berarti yang ini. Ya, tapi kalau ini satu invoice, ya satu order, satu paket, gitu ya. Teman-teman ada kendala di sini, teman-teman bisa ajukan di menu ini, gitu ya. Oke. Nah, ini apa saja sih ya syarat atau ketentuan supaya klaim kamu itu nggak ditolak? Nah, ini ada tips-tipsnya buat teman-teman supaya klaimnya itu tidak ditolak. Ya, yang pertama ya teman-teman, setelah klaim teman-teman selesai, nah karena ini kan pengajuannya via website ya teman-teman, ya pastinya ada plus minusnya ya gitu ya. Nah, karena via website ini, jadi pastinya semua datanya akan terkumpul di websitenya kita, gitu ya, websitenya Oriflame. Nah, kalau video unboxing kan itu lumayan besar ya, size-nya. Kalau itu bisa diupload via website kita, ya nanti akan berimpact ke website kita. Ya, takutnya nanti website kita jadi lemot dan sebagainya. Ya, makanya kalau teman-teman mengajukan klaim ya teman-teman, proses pengajuannya yang tadi sudah diinfokan masuk kategori-kategori mana saja ya, tapi karena kita masih tetap membutuhkan video unboxing ya untuk menganalisa untuk sebagai evidence-nya, maka teman-teman wajib
Setelah itu mengirimkan video unboxingnya atau form yang tadi kuesionernya tentang alergi, atau misalnya teman-teman sudah mengembalikan produknya nih, menerima produk salah, kebetulan sudah meretur produknya, sudah ada nomor resinya. Itu bisa semua bukti tersebut dikirimkan ke email claimid@oriflame.com. Ya, saya ulang ya, emailnya claimid@oriflame.com. Ya, itu mudah, teman-teman nggak perlu ngetik apa-apa ya, di bagian emailnya nggak perlu ngetik apa-apa, cukup di subjeknya aja infokan nomor klaim yang tadi teman-teman udah buat, lalu nomor membernya sama nomor ordernya. Udah gitu aja, nanti itu akan diverifikasi oleh tim Oriflame Care kita. Nah, pastikan juga supaya klaimnya itu nggak di-reject ya. Foto unboxingnya itu full, teman-teman. Ya, jadi sebelum teman-teman membuka paket, ya, misalkan teman-teman mau video unboxing nih ya, eh, coba diperlihatkan terlebih dahulu kondisi boxnya, gitu ya. Divideokan bagian atas, bagian samping, bagian depan, bagian belakang, gitu ya. Jadi ketahuan nih boxnya memang keadaannya seperti apa gitu ya. Nah setelah di video semua bagiannya baru mulai dibuka paketnya ya. Jadi kalau bisa jangan langsung buka paket gitu ya. Kita nggak tahu kondisi samping, bawah, atas seperti apa gitu ya. Jadi tolong dilakukan seperti itu ya. Dan apa jelas gitu ya. Terus juga videonya tidak terpotong. Ya, karena itu kalau teman-teman video unboxingnya itu sesuai dengan aturan main dengan yang sudah diinfokan, itu pasti mempercepat sekali proses klaim teman-teman. Ya, jadi pastikan juga karena unboxing ini sudah sering sekali kita woro-worokan ya ke teman-teman, tolong setiap menerima produk ya selalu melakukan unboxing teman-teman. Ya, baik itu nanti teman-teman ada keluhan atau enggak, tolong unboxing aja gitu ya. Karena itu buat menjaga-jaga ya ketika teman-teman punya keluhan gitu ya. Tapi kalau misalnya pas dibuka unboxing ternyata paketnya lengkap nih, paketnya bagus ya alhamdulillah, video unboxingnya bisa teman-teman hapus gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kenapa-napa, nah teman-teman udah punya bukti di awal, nah itu bisa teman-teman sebagai buktinya. Ya. Oke, nah pastikan list ordernya itu dikirimkan jelas ya, lengkap dapat dibaca. Ya, list order yang teman-teman terima tuh ya, biasanya kan ada kertas list order ya, atau disebutnya dulu kertas invoice ya. Kertas list ordernya itu kalau misalnya ada 2 rangkap, ya foto dua-duanya, lalu di-attach pada saat pengajuan klaim di websitenya. Ya, terus pastikan kategorinya itu pilihnya benar. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan satu persatu ya. Kategorinya ini kembalikan itu kalau teman-teman maunya di cancel masuk deposit, kalau ditukar berarti nanti kita akan resend lagi produknya gitu ya. Tadi ada tentang apa menerima produk yang salah atau teman-teman salah order itu tadi sudah diinfokan juga ya. Jadi pastikan kategori-kategorinya benar. Ya. Nah, untuk alergi tidak sesuai, menerima produk salah, produk kadaluarsa. Nah, untuk produk kadaluarsa juga teman-teman, kita juga ada aturan mainnya. Jadi, kalau produk kadaluarsa itu kalau dia 3 bulan mendekati masa expirednya, ya itu teman-teman bisa ajukan klaimnya karena dari global kita itu batasnya maksimal 3 bulan. Ya, jadi dari teman-teman terima produk, ya misalnya, oh ini tinggal 3 bulan lagi nih masa expirednya, ya itu teman-teman bisa ajukan klaim, minta dikembalikan, ya uangnya masuk deposit atau minta ditukar dengan produk yang masa klaimnya misalnya ada yang lebih lama, gitu ya. Tapi kalau misalnya masa kadaluarsanya masih 4 bulan atau bahkan lebih 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan dan seterusnya ya itu tidak bisa dilakukan klaim ya. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang itu aturan dari globalnya
Ketika memang lebih dari 3 bulan ya, itu memang masih diperbolehkan, masih secara aturan mainnya itu masih boleh dijual gitu ya. Jadi kadaluarsanya masih kurun waktu masih oke lah gitu ya. Tapi kalau teman-teman ternyata udah expired ya, pasti juga saya yakin Oriflame nggak pernah menjual produk yang sudah expired. Ya, tapi kalau misalnya ditemukan, oh ini produknya udah expired nih bulan ini, gitu ya, atau dari bulan kemarin udah expired, itu boleh banget. Ya, boleh banget teman-teman laporkan kepada kita, ajukan kepada kita, gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada minta produknya itu ditukar. Yang tadi dibilang kan kalau ditukar kan berarti kita akan resign lagi produknya ya. Akan resign dengan produk yang yang kondisinya bagus gitu ya, atau kode stok lain yang teman-teman sudah pilih. Tapi ternyata stok tersebut misalnya tidak ada nih, ya misalnya stok tersebut udah sold out, sudah habis ya. Otomatis kan klaimnya tidak bisa di-approve dong, tidak bisa diproses dong. Nah, kalau seperti itu, nanti Oriflame kita akan konfirmasi kepada teman-teman ya, atau juga biasanya mengirimkan link. Ya, teman-teman mau apa nih? Mau di cancel aja, masuk deposit, atau mau menunggu produknya gitu ya. Tapi biasanya kalau menunggu, terkadang ada yang ada estimasinya gitu ya, akan sampai lagi dalam kurun waktu dekat, atau misalnya masih lama nih ya. Jadi saya juga sarankan kalau misalnya masih lama, supaya teman-teman perputaran uangnya jalan ya, better itu dilakukan cancel saja supaya teman-teman juga bisa menggunakan lagi depositnya. Gitu ya. Nah, yang supaya nggak di reject juga, nggak ditolak, pastikan buru-buru teman-teman. Pada saat teman-teman sekiranya ada produk atau keluhan klaim, buru-buru diajukan. Karena kenapa? Karena kita ada jeda waktunya, ada masa tenggangnya, yaitu proses pengajuan klaim itu maksimal di 30 hari pada saat produk diterima. Ya, jadi kalau teman-teman mengikuti aturan ini, ya, semua ada buktinya, saya yakin proses pengajuan klaim teman-teman itu dapat dengan mudah dianalisa, dapat dengan mudah, dengan cepat untuk di-approve atau diproses. Oke, nah ini yang ditunggu-tunggu, ya. Kalau yang tadi kan kita baru materinya aja nih ya. Kita mau langsung gimana sih versi websitenya itu? Ya. Oke, kita langsung lihat videonya. Ya, jadi ini tampilannya teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke menu pengajuan klaim. Ya, nah ini juga teman-teman bisa bantu klaim untuk downline. Ya, jadi bisa pilih yang tadi lainnya, masukkan nomor downline. Nah, ada 3 option sini yang tadi saya bilang. Ya, ada 3 opsi tentang laporan penukaran hilang, tentang pengiriman, atau faktur invoice. Misalnya tentang barang kurang gitu ya. Nah, teman-teman bisa pilih nih barang kurangnya yang mana nih ya. Atau misalnya yang tadi saya bilang dalam satu invoice ada beberapa issue. Nah, teman-teman tinggal pilih masing-masing produknya, pilih isunya apa. Nah, ini laporan hilang. Oh, saya mau dibatalkan aja. Ya udah tinggal pilih batalkan, lalu lanjut. Oke. Nah, ini ada komennya, teman-teman bisa tulis di situ deskripsinya, misalnya saya minta tolong barang kurang saya di cancel aja, misalnya gitu ya. Barang yang kosong saya di cancel aja, atau teman-teman masukkan nomor ordernya atau apa juga boleh di situ. Udah, tinggal konfirmasi klaim, sudah selesai. Ya, ini nomor klaimnya. Nah, di sini juga ada diinfokan untuk mengirimkan
video unboxingnya ke claim ID. Oke, gampang kan ya? Oke, next. Pengajuan klaim. Nah, kalau ini untuk teman sendiri, ya, misalnya teman-teman mengajukan klaimnya atas nama teman-teman sendiri, itu langsung muncul list ordernya, ya, list nomor ordernya langsung muncul. Jadi nggak perlu masukkan nomor membernya lagi. Teman-teman tinggal pilih aja nomor order yang ingin diklaim yang mana. Misalnya produk ini nih, saya maunya kembalikan apa ditukar? Oh, misalnya ditukar ya. Kalau ditukar berarti nanti di resign lagi produknya ya. Saya produk rusak nih, mau ditukar gitu ya. Tentang apa? Oh, kualitas produknya. Nah, jangan lupa masukkan kode batch. Nah, kalau untuk yang tadi, misalnya Mbak, kalau yang tentang expired, itu pilihnya yang mana Mbak? Pilihnya juga sama produk rusak. Ya, kalau produk rusak teman-teman maunya dikembalikan, oke, saya stop dulu bentar. Untuk produk expired, kalau misalnya teman-teman menerima kendala produknya udah 2 bulan lagi mendekati expired atau bahkan sudah expired gitu ya, teman-teman bisa pilihnya. Nah, kalau untuk produk expired, teman-teman harus meretur ya, wajib meretur juga. Jadi yang tidak perlu retur itu hanya produk rusak aja. Kalau produk expired, teman-teman retur. Nah, dari retur itu teman-teman mau apa nih? Mau dikirimkan kembali atau mau di cancel aja? Kalau di cancel aja, berarti teman-teman pilihnya yang kembalikan. Tapi kalau misal teman-teman minta di resend lagi, minta dikirim lagi dengan produk yang misalnya expirednya ada yang lebih lama gitu ya, itu teman-teman bisa milihnya ditukar ya. Habis itu pilih teman-teman rusak, habis itu teman-teman pilih yang tentang kualitas produk ya. Sorry, kualitas kemasan, bukan kualitas produk, kualitas kemasan. Di situ ada sub sub kategorinya lagi, yaitu tentang tanggal kadaluarsa gitu ya, tentang kadaluarsa produk ya. Ya, teman-teman tinggal pilih itu ya. Oke, kita lanjut. Produk rusak dan teman-teman bisa attach filenya ya, misalnya eh, list ordernya ya, atau list invoice tadi bisa teman-teman attach di sini, atau produk rusaknya misalnya ya, atau yang tadi kalau produk expired, tolong yang teman-teman foto itu bagian tanggal expirednya ya. Nah, ini yang tadi saya bilang nih ya, keunggulannya teman-teman bisa pilih maunya dikirimnya bersamaan di pesanan teman-teman selanjutnya atau kirimnya terpisah. Kalau kirimnya terpisah ya udah nanti akan dikirimkan si produk klaimnya ini aja. Nah, ini juga ketika teman-teman pilihnya mau dikirimkan terpisah, ya, sistem kita juga sudah lebih canggih. Dia bisa memilihnya bebas, ya, teman-teman sesuai dengan kondisinya maunya di mana. Mau di OIC Jakarta boleh, mau di OIC Denpasar boleh, ya, tapi jangan di OIC Medan sama Surabaya ya, karena OIC Medan sama Surabaya nggak ada pengambilan barang di OIC tersebut, atau mau di Indomaret juga boleh, gitu ya. Tapi pastikan kalau untuk barang returnya, ya misalnya yang tadi barang expired, ya, atau barang yang tidak sesuai pesanan, atau barang yang alergi, itu harus mengembalikannya sesuai dengan DC-nya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ordernya di Jakarta, ya berarti pengembalian produknya juga harus ke Jakarta DC. Ya, kalau teman-teman ordernya Surabaya, ya berarti dikembalikan dulu ke warehouse-nya SDC. Nanti kalau mau di-resend lagi produk yang barunya, itu boleh di mana aja. Ya, clear ya, teman-teman? Oke, next.
Misalnya maunya di OIC. OIC mana nih? Misalnya OIC Jakarta. Raga tuh aku namanya cuma Mario Gun. Oh, the bus. Oke, lanjut. Kalau produk yang rusak yang tadi saya bilang, pasti produk penggantinya diganti dengan kode produk itu juga. Ya, teman-teman bisa nulis komen di sini. Oke, selesai. Dapat ini nomor klaimnya. Ya, nomor klaim ini yang teman-teman bisa masukkan ke subjeknya di email claim ID atau oriflame.com tadi. Oke, sip. Next. Ini kalau teman-teman mau kirimnya ke video unboxing tadi ya, ya langsung aja dimasukkan lagi. Oke, kategori yang pertama misalnya mau ditukar juga. Oh, misalnya tentang alergi nih ya, tentang alergi atau efek samping tadi sudah saya jelaskan juga. Alergi harus isi kuesionernya, produknya harus seperempat ya. Ada foto before after. Nah, ini bisa dikirim filenya di sini. Ini nggak cuma satu ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau ngirim beberapa file, ya misalnya file invoice, file foto tadi, atau file apalagi kuesioner itu juga bisa langsung di attach di situ atau resinya kebetulan teman-teman udah mengembalikan produknya itu juga boleh ya dikirimkan pada saat pengajuan klaim ya jadi yang nggak bisa itu hanya video teman-teman kalau video teman-teman bisa kirimnya ke email yang tadi. Oke, nah ini kan alergi yang tadi dibilang dong, alergi kan nggak mungkin produk yang sama. Ini ada selisihnya nih, ya. Nanti selisihnya teman-teman, kalau misalnya itu lebih murah, berarti akan masuk ke deposit. Kalau lebih mahal, teman-teman akan punya tagihan. Ya, tagihannya terus gimana, Mbak, bayarnya ya? Bisa bayar di Indomaret gitu ya, atau bisa juga via online gitu ya. Teman-teman tinggal ke menu riwayat order, nanti tinggal klik bayar di situ. Oke, ini nomor si kliknya. Oke, next. Pilih invoice mana yang mau diklik. Nah, misalnya tentang faktur invoice ya. Misalnya teman-teman ada, nah faktur ini ada dua tentang produknya hadiahnya nggak muncul atau yang tadi harganya salah. Kalau ini teman-teman tinggal masukkan aja kodenya yang nggak muncul apa nih hadiahnya gitu ya. Nanti akan dianalisa sama tim kami. Kalau misalnya teman-teman beneran qualified untuk programnya, teman-teman bisa nulis programnya di sini. Saya seharusnya dapat WP1, misalnya WP2 atau supervisi atau apa, tapi nggak muncul gitu ya. Nanti akan dianalisa, nah nanti akan dimunculkan di orderan teman-teman selanjutnya. Ya, oke. Sip, selanjutnya. Jadi misalnya teman-teman mau ada
Pencancelan satu invoice ya tentang kendala pengiriman. Ya, kendala pengiriman ini bukan menanyakan tentang status pengiriman order ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau nanya ETA, estimasi barang saya sampainya kapan, itu bukan melalui proses klaim ini. Ya, klaim ini itu berkaitan dengan produknya, gitu ya, tentang produk orderan. Tapi kalau tentang pengirimannya, teman-teman pengajuannya masih tetap sama ke Putri. Ya, nanti bisa dibantu sama Oricare kita, bisa via live agent-nya, atau teman-teman juga nanti bisa melihat dari trackingan pengirimannya apa statusnya gitu ya. Jadi kalau di sini itu kalau teman-teman menerima satu produk rusak semua nih ya. Kalau yang tadi kategori pertama kan hanya salah satu produk. Kalau ini satu paket rusak semua ya. Teman-teman bisa melakukannya melalui klaim yang tadi ya tentang pengiriman produknya rusak satu invoice bisa maunya dikirim atau mau di cancel. Nanti akan kita cancel satu list invoice-nya akan masuk ke dalam deposit. Oke. Oke, kendala pengiriman tadi udah ya. Oke, next yaitu nah, ini kalau teman-teman, misalnya saya sudah mengajukan nih untuk klaimnya, terus saya tahu update-nya gimana ya? Kalau saya via Putri kan saya bisa cek di menu cek status tiket gitu ya, atau saya bisa nanya ke live agent-nya. Nah, kalau saya mengajukan klaimnya via website gini, saya tahu update-nya gimana gitu ya. Nah, update-nya juga ada di website kita. Ya, update-nya yang pertama ada di lonceng keranjang belanja. Ya, di lonceng itu biasanya kan teman-teman juga, nah di lonceng ini nih teman-teman. Ya, di samping keranjang belanja. Di lonceng ini bukan hanya informasi tentang klaim, misalnya tentang produk-produk, tentang promo, dan segala macamnya. Nah, tentang klaim yang teman buat juga ada di website, ya, ada di lonceng ini informasinya. Jadi misalnya teman-teman sudah berhasil buat klaimnya akan diinfokan di sini. Ya, atau misalnya udah di follow up sama tim Oriflame Care-nya. Kita lihat nih, klaim kita disetujui atau ditolak nih karena beberapa persyaratan yang kurang lengkap. Itu juga akan diinfokan di sini. Misalnya klaim Anda telah disetujui atau klaim Anda telah ditolak gitu ya. Tapi ingat teman-teman, kalau ditolak itu bukan serta-merta klaimnya tidak bisa diproses. Bisa jadi, tolong baca komen dari Oriflame Care kita. Bisa jadi itu ditolak karena memang ada persyaratan yang belum terpenuhi. Ya, jadi kalau ditolak teman-teman jangan langsung kecewa gitu ya. Aduh, ini ditolak nih ya. Saya harus lapor kemana nih gitu ya. Jadi teman-teman bisa ajukan lagi. Ajukan lagi, lalu diperhatikan apa yang kurangnya gitu ya, apa yang salahnya, lalu bisa dikirimkan ulang kembali. Ya, nah selain lonceng itu, teman-teman juga ada menu namanya si riwayat klaim. Ya, tinggal klik riwayat klaimnya. Oke, teman-teman tinggal scroll ke bawah. Nah, kalau dibuat, statusnya dibuat gini, ya, itu artinya teman-teman baru membuat, itu belum diproses sama Oriflame Care-nya, artinya masih dianalisa. Nah, kalau ditolak, itu akan ada tulisan yang tadi di ujungnya ditolak. Nah, teman-teman bisa baca nih di sini komennya apa dari Oriflame Care-nya. Misalnya, Mbak Sukma, Ibu Sukma, mohon maaf pengajuan klaimnya belum dapat kami proses dikarenakan misalnya invoice-nya nggak jelas gitu ya. Atau misalnya bukti unboxing-nya atau dan sebagainya lah misalnya. Ya, jadi pastikan baca komentarnya nanti yang kurangnya apa ya atau misalnya belum kirim video unboxing nih lupa gitu ya ke klaim ID ya.
teman-teman bisa ajukan lagi. Setelah itu langsung kirim video unboxingnya ke Claim ID. Gitu teman-teman. Oke, alhamdulillah sudah selesai materi kita. Ya, jadi tolong teman-teman mulai sekarang karena ini sudah diinfokan caranya seperti apa, teman-teman bisa mulai nih dari sekarang. Ya, kalau teman-teman ada atau mengalami kendala tentang tadi, ya masalah-masalah yang tadi, teman-teman bisa ajukan via website. Karena kenapa? Nanti dalam kurun waktu ke depannya, ya kita akan close ya atau kita akan tutup pengajuan klaim via Putri. Bukan berarti Putrinya di close ya, cuma pengajuan klaimnya aja yang via Putri. Jadi nanti kalau sekarang mungkin teman-teman masih bisa via Putri. Ya ketika teman-teman pilihnya tentang apa order pesanan gitu ya. Misalnya tentang barang rusak, di situ kan Putri akan minta requirement-nya, persyaratannya. Silahkan upload ini, silahkan upload ini, silahkan upload ini. Ya, untuk selanjutnya nanti akan langsung diarahkan. Untuk barang kurang, silahkan melalui website kita yang tadi tentang pengajuan klaim, masukkan ke situ itu. Ya. Jadi mumpung belum di close ya, jadi mulai sekarang dicoba-coba lah gitu ya. Kalau ada yang bingung, ada yang sulit gitu ya, bisa ditanyakan ya, bisa ditanyakan di chat ini ya, atau ditanyakan via live agent kita, itu juga boleh ya. Dan tolong banget teman-teman, tolong di-share ke timnya ya, di-share ke jaringannya, infokan bahwa sekarang pengajuan tentang klaim produk itu harus melalui website kita. Karena banyak juga tadi keunggulan-keunggulannya yang sudah diinfokan ya. Jadi yang tadi 24 jam, prosesnya lebih cepat dan segala macamnya. Oke, karena udah selesai, aku akan baca chat dari teman-teman. Jadi Kakak Teri, untuk kategori alergi itu seperti apa? Apa ada kriteria alergi? Oke, ya terima kasih Kakak Teri. Jadi untuk alergi itu seperti apa? Alergi itu pastinya yang berdampak kepada kulit teman-teman, ya bukan hanya kulit muka, apapun itu, ya. Jadi terjadi efek samping, terjadi reaksi kepada teman-teman. Misalnya muka atau misalnya badan, misalnya ya pakai hand body misalnya ternyata merah-merah gitu ya, atau pokoknya terjadi reaksi yang tidak wajar teman-teman. Kalau reaksinya masih wajar, nanti biasanya juga bagian spesialis produk kita gitu ya, kita juga akan konsultasi ke spesialis produk kita akan tanyakan apakah memang ini proses detox, apakah memang ini proses yang normal gitu ya, bukan salah satu bentuk alergi gitu ya, atau mungkin bisa jadi juga teman-teman misalnya menggunakan produknya secara bersamaan dengan produk yang lain gitu ya. Itu juga bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau misalnya ini ketika kita konsultasi dengan bagian spesialis produk kita, ini memang alergi, apalagi teman-teman misalnya alerginya parah, sudah info ke bagian dokter spesialis gitu ya, emang ini alergi, itu teman-teman bisa laporkan. Pokoknya terjadi reaksi yang luar biasa terhadap kulit teman-teman ya, itu termasuk dalam kriteria alergi teman-teman ya. Semoga membantu ya. Next. Kak Maria Karmelita, setiap kasus diklaim, apakah mendapatkan video juga, Kak? Ya, betul. Jadi yang tadi saya sudah infokan juga, jadi semua isu produk ya itu wajib menggunakan video unboxing ya. Bahkan alergi juga nggak apa-apa teman-teman, kirimkan video unboxingnya karena kita akan memastikan bahwa produk ini teman-teman order tidak lebih dari 30 hari gitu kan, karena masa klaim itu kan 30 hari ya. Nah, jadi kita memastikan bahwa produk ini memang baru teman-teman terima gitu ya. Baru teman-teman terima, baru teman-teman pakai, tapi ternyata terjadi alergi dan segala macamnya gitu ya.
itu wajib mengirimkan video unboxing. Jadi tolong juga di-share, diworo-worokan, ya setiap menerima produk Oriflame tolong di video unboxingkan. Ya, mungkin jangan langsung dihapus ya kalau tidak ada masalah nih. Misalnya pas dicek, oh iya barangnya oke, terusnya nggak ada yang kurang dan segala macamnya. Mungkin ditunggu seminggu atau berapa hari. Takutnya yang tadi saya bilang, takutnya isunya bukan pada produk tapi terhadap pulih teman-teman. Misalnya ternyata alergi dan segala macam. Oh masih punya nih video unboxingnya. Ya itu bisa teman-teman ajukan juga sebagai bukti. Oke, semoga membantu ya Kakak Maria. Kak, Medina, kakak aku pakai Optimal Hydra, tapi ketika aku pakai yang baru atau new package malah berefek panas di kulit, terutama di dekat hidung. oke, nah ini juga boleh salah satu bentuk dari pengajuan alergi teman-teman gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau mengajukan silahkan aja teman-teman mengajukan gitu ya. Karena yang tadi saya bilang Oriflame itu sangat concern sekali terhadap kualitas produk kita gitu ya. Nanti kita pastinya akan menganalisa dulu ya. Kita akan menganalisa dengan ahlinya ya. Apakah ini termasuk alergi yang memang berat ataukah yang tadi yang saya bilang bahwa ini bukan salah satu bentuk alergi tapi memang detox dan sebagainya gitu ya. Kalau teman-teman nggak lapor kan kita nggak tahu ya dan kita juga tidak bisa memberikan solusi gitu ya. Solusi dalam arti solusi lainnya gitu ya. Mungkin cara pemakaiannya yang salah gitu ya. Kita bisa bantu, oh Bu, ini pemakaiannya yang salah, seharusnya gini 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 gini. Oh Bu, mungkin seharusnya dipakainya di malam hari. Oh mungkin dipakainya setelah cuci muka dulu dan sebagainya. Gitu ya. Jadi bisa dilaporkan ya Kakak Medina. Nextnya dari kakak Alvinatul. Saya order tiket KBIT dan kebatal otomatis. Auto uang pembayaran jadi deposit. Uang berapapun kalau batal order jadi deposit ya. Kalau ditransfer back, apakah bisa Kak? Terima kasih. Oke, makasih Kak Alvinda. Ya, betul banget teman-teman. Jadi kalau ada tentang order, pesanan teman-teman, ya kalau terbatalkan, ya itu akan masuk ke deposit. Ya, dan mohon maaf banget ya untuk pembayaran di transfer back ke rekening teman-teman itu tidak bisa teman-teman karena memang kita aturannya seperti itu. Jadi kalau ada produk yang diklaim, ya, baik itu produk, baik itu misalnya tiket yang tadi, atau baik itu eh, satu paket produknya itu dikembalikannya ke dalam bentuk deposit. Ya, mungkin tambahan juga karena sebentar lagi kan kita akan BCM ya. Nah, BCM ini nanti teman-teman akan punya wallet. Ya, kalau teman-teman memenuhi kriteria tertentu gitu ya. Kita ada wallet dari cashback ya, atau ada wallet dari apa namanya referral ya. Ada dari bonus 50.000 di bawah 50.000 yang tadinya masuk deposit nanti akan masuknya ke dalam wallet ya. Nah, jika teman-teman ada order, misalnya terbayarkan dengan wallet nih, misalnya katakanlah teman-teman ada order 100.000, 50.000 itu terbayar dengan wallet, 50.000 teman-teman bayar sendiri, gitu ya, artinya bayar pakai online payment gitu ya. Nah, tiba-tiba misalnya orderannya request cancel, salah order ya, saya mau di cancel aja orderannya gitu ya. Nah, nanti uangnya itu gimana? Yang tadi uangnya berasal dari wallet akan dikembalikan ke wallet lagi. Nah, nanti yang teman-teman bayarnya via pembayaran yang teman-teman lakukan via online atau apa, nanti akan masuknya ke dalam deposit gitu ya. Tapi itu nanti berlaku pada saat BCM berjalan. Ya, itu tambahan informasi aja. Oke, semoga membantu ya Kakak Alvin. Masih sama Kak Alvin juga. Kakak kalau order tender care 7, Mm-mm. tapi datangnya 9. Berarti pilih menerima produk salah ya? Iya, kalau ini berarti kelebihan ya.
Kelebihannya alhamdulillah ya. Jadi kalau kelebihan ya itu juga sama. Jadi kalau teman-teman ordernya 7 tapi malah dikirimkannya 9. Jadi teman-teman bisa yang tadi pilihnya di apa namanya dikembalikan ya, dikembalikan lalu pilih yang produk salah untuk dikembalikannya. Gitu ya. Oke, Next thank dari you. Kakak Novita Eriani. Saya pernah WP barangnya salah kirim. Pas dikomplain ternyata barang tersebut sudah OS. Kemarin dapat email lagi atau barangnya mau di-cancel. Yang mau saya tanya ini, kalau seandainya di-cancel, apakah uangnya dimasukkan ke deposit sesuai harga barang atau seharga yang kita bayarkan? Karena saya ambil WP-nya lebih dari harga yang ditentukan. Oke, nah ini berkaitan dengan produk tapi yang hadiah ya, tapi hadiah tapi kosong gitu ya. Nah, secara sistem memang kalau untuk WP itu kan sebenarnya gratis ya. Tapi kalau misalnya teman-teman juga mau yang lebih mahal nih, itu kan bisa. Teman-teman berarti membayar selisihnya gitu ya. Misalnya WP-nya katakanlah 100.000, harga produknya 120, berarti teman-teman kan bayar 20.000. Nah, ternyata itu kosong, unfortunately-nya gitu ya. Nah, terus gimana? Nah, maaf sekali kalau untuk secara sistemnya memang hanya bisa mengembalikan sesuai dengan yang teman-teman bayar. Artinya akan masuk ke dalam deposit yaitu senilai 20.000 tadi. Gitu ya. Tapi mungkin saya juga bisa menyarankan kalau misalnya teman-teman ini berupanya hadiah gitu ya. Kalau berupanya hadiah, kalau stoknya itu kosong, mungkin teman-teman bisa mengajukannya jangan dikembalikan atau di-cancel. Bisa ditukar aja teman-teman. Ya, jadi mintanya ditukar aja dengan produk yang lain. Ya, teman-teman bisa mencari produknya yang seharga itu. Gitu ya. Misalnya WP-nya tadi 120 misalnya ya. Itu harga si lipstick A gitu ya. Dengan harga yang sama dengan beda warna gitu ya. Saya mau gantinya dengan ini aja itu bisa, teman-teman. Ya, jadi saran saya sih jangan di-cancel karena kenapa? Dan tadi secara nggak langsung memang sistemnya seperti itu, jadi secara nggak langsung juga terlihatnya jadi terlihat rugi gitu ya. Kok cuman masuknya 20.000 gitu ya. Padahal kan harga aslinya itu 120 gitu ya. Jadi saya sarankan untuk apa mintanya atau kalaupun misalnya CS-nya ajunya cancel mungkin bisa diingatkan juga CS-nya Mbak ini kan WP gitu. Kalau bisa saya mintanya ditukar saja bukan dikembalikan gitu ya. Semoga membantu Kakak Novita. Next, dari Kakak Safitri, Kakak Tiana, dan Kakak Nusrita. Mbak, aku telat masuknya. Apakah ada rekamannya? Kalau ada rekamannya, boleh di-share ya, Kak? Ini via Zoom ya teman-teman. Setahu aku kalau Zoom itu nggak ada recordingnya. Tapi sebelumnya, sebelum ini di awal bulan kemarin, aku ada training via YouTube. Nah, yang YouTube itu ada rekamannya ya. Jadi nanti aku juga pernah share juga ke Telegram untuk yang link via YouTube-nya ya. Nanti aku mungkin akan resend lagi ya untuk yang versi YouTube-nya. Ya, kalau versi Zoom, setahu aku ini bawaan Zoom-nya tidak bisa. Tapi mungkin untuk selanjutnya Kakak Savitri ya bisa lebih awal ya supaya mendengarkan dari awal apa aja supaya tidak tertinggal informasinya. Oke, Kakak Savitri. Oke, next dari Kakak ini. Ini Kakak Delma kayaknya Eh, sebelum Savitri. Kalau kita video unboxing dan sering sambil siaran langsung, apa? Kakak Delma aku baca langsung ya. Mbak, kalau kita video unboxing kan sering sambil di siaran langsung. Apakah bisa ya link video siaran langsungnya yang kita kirim ke email Oriflame tadi? Karena kadang kalau divideokan durasinya panjang atau besar. Jujur
Kami belum mencoba ya Mbak ya, apakah via video ini bisa, via link video ini bisa, gitu. Mungkin nanti secara internal saya akan coba dulu ya, teman-teman. Kalau misalnya itu secara sistemnya, sistem kita bisa atau tidak menolak itu, ya, nanti akan aku update via Telegram ya. Jadi nanti sekaligus reminder, sekaligus juga nanti kirim video yang tadi YouTube ya, dan aku juga mungkin bisa sekaligus note untuk yang si link video ini bisa sebagai salah satu salah satu pilihan ya kalau misalnya teman-teman durasinya terlalu panjang jadi melalui link. Tapi saya akan pastikan dulu sistemnya itu mendukung ya. Kalau tidak mendukung, ya berarti dikirimkannya via video. Gitu. Oke. Nah, Kak, kalau kita dapat komplain alergi dari customer yang di produk kita, bisa kita ajukan klaim juga. Bisa teman-teman ya, tapi dengan syarat yang tadi ya. Tapi yang ngajukan klaimnya tetap teman-teman yang melakukan ordernya, gitu ya. Kalau kebetulan yang komplain kan customer ini bukan bukan brand partner gitu ya, dia cuma cuma pembeli aja, pemakai saja gitu ya, itu bisa. Silakan teman-teman yang mengajukan klaimnya dengan bukti-bukti semuanya ya, ada produknya sudah diretur, dipakainya tidak lebih dari 1/4, tidak lebih dari 30 hari, ada video unboxingnya, atau teman-teman kalau misalnya sudah lapor ke dokter, bisa lampirkan juga buktinya dan isi kuesionernya. Ya, kuesionernya ada di support center atau pusat bantuan. Teman-teman bisa klik aja di situ form alergi atau kuesioner alergi. Nanti teman-teman bisa isi di situ ya. Karena kuesioner itu yang menentukan bahwa ini sebenarnya alergi atau bukan. Gitu ya. Jadi isi kuesionernya dulu. Oke, next kita Kak Anissa. Kak, untuk pengiriman produk rusak kembali ke Gudang Makassar, untuk biaya pengirimannya apakah akan digantikan juga oleh pihak Oriflame? Dan untuk wilayah Maluku, apakah bisa pengiriman via Indomaret, Kak, untuk kirim produk rusak? Oke, terima kasih untuk Kakak Elsa. Oke, Kakak Elsa, kalau untuk pengembalian produk, yang tadi saya bilang kalau rusak, itu nggak perlu dikembalikan Kakak. Ya, cukup video unboxingnya aja dan si produknya itu. Ya, tapi kalau misalnya ada isu yang lain, misalnya yang tadi sempat kakak-kakak sebelumnya tuh tanya, ada mau pengembalian produk, ada kelebihan produk nih saya terima, atau tertukar produknya, saya ordernya produk A, dikirimnya produk B, nah itu harus ditukar, atau alergi, atau saya salah pesan gitu ya, itu wajib dikembalikan. Nah, yang dikembalikan ini biaya pengirimannya itu bisa diklaim atau bisa di-reimburse ya. Silahkan kirimkan buktinya itu pada saat pengajuan klaim tadi. Kalau misalnya teman-teman sudah melakukan pengembalian duluan, kan ada bukti resinya tuh. Bukti resinya bisa teman-teman attach di di proses pengajuan klaim di website tadi. Tapi kalau misalnya teman-teman udah buat klaim duluan, ya baru mengirimkan produknya. Nah, bukti resinya itu bisa teman-teman kirimkan ke email tadi yang klaim ID. Gitu ya. Nah, dan mohon maaf sekali untuk saat ini kita belum bisa melakukan retur ke Indomaret karena memang kita belum kerjasama untuk proses retur produk. Jadi saat ini kita baru hanya pengiriman produk saja, belum ada pengembalian produk. Jadi kalau pengembalian produk, teman-teman bisa langsung mengajukan pengembaliannya ke warehouse kita. Karena warehouse kita ada di mana? Ada di pusat bantuan juga. Teman-teman tinggal langsung ketik aja di situ misalnya alamat DC, alamat warehouse, nanti akan muncul. Di situ akan ada informasi alamat DC-nya yang lengkapnya. Gitu. Oke, semoga membantu ya, Kak Elsa. Oke, nextnya dari Jasmine. Kak, gimana kalau produknya nggak langsung dipakai? Begitu dipakai terus alergi, ternyata udah lewat 30 hari. Atau contoh lain, beli parfum 2 pieces karena lagi diskon. Parfum pertama langsung dibuka, parfum kedua baru dibuka bulan depan. Pas dibuka ternyata pompa dalamnya rusak tapi sudah lewat dari 30 hari.
Oke, nah kalau untuk apa alergi ya untuk 30 hari ini memang mohon maaf sekali teman-teman, kita memang batas waktunya itu hanya 30 hari saja. Karena kenapa? Kalau tidak ada batasnya ya, itu juga akan tidak ada aturan mainnya gitu ya. Akan bahkan mungkin nanti setahun kemudian baru dilakukan klaim, itu bisa jadi gitu ya. Makanya kenapa that's why kita ada batas waktunya gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman bisa mencoba dulu produknya. Kalau memang tidak ada reaksi apa-apa gitu ya, baru mau dipakai lanjutan lagi setelah 30 hari kemudian gitu ya, atau bulan depannya baru mau dilanjutkan lagi ya, itu tidak apa-apa. Tapi mohon maaf sekali, kita memang ada batas waktunya gitu ya. Jadi supaya kita juga ada aturan mainnya jelas nih. Karena kalau kita nggak ada aturan mainnya nanti jadi abu-abu gitu ya. Jadi abu-abu artinya bisa kapanpun, bisa 60 hari gitu ya, bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun gitu ya. Nanti akan abu-abu, makanya ada batasan waktunya di 30 hari. Ya sama, apapun itu masa klaimnya ya, mau alergi, mau tentang parfum misalnya ya, dan segala macamnya. Kalau misalnya pompanya tidak bisa atau segala macam gitu ya. Tapi kalau itu sudah lewat dari 30 hari berarti masa klaimnya sudah expired gitu. Ya, karena masa pengajuan klaimnya yaitu hanya 30 hari dari teman-teman terima produk. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman dirasa wanti-wanti ini takutnya rusak nih ya. Tapi kayaknya kalau produk yang seperti ini sih kayaknya nggak bakalan mungkin rusak gitu ya. Jadi baru dibuka 2 bulan kemudian juga kayaknya nggak masalah gitu ya. Artinya nggak 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 perlu dikhawatirkan. Tapi kalau kira-kira teman-teman mengkhawatirkan produk-produk tertentu yang bisa terjadi kerusakan atau bisa terjadi hal yang tidak diinginkan ya, karena kita batas klaimnya 30 hari, jadi better teman-teman lakukan pemeriksaan produknya terlebih dahulu supaya bisa diklaim ya. Oke, semoga membantu ya kakak. Terakhir, berarti dari kakak nih kak. Berarti kalau barang lebih atau bertukar wajib dikembalikan ya kak. Ya, betul banget. Ya, betul. Fix jadi 30 hari ya. Jadi kita tidak abu-abu, kita jelas 30 hari as long masih 30 harinya bukan dari produk baru dikirimkan ya, tapi dari produk diterima ya. Karena kan setiap wilayah itu bisa jadi beda-beda. Saya ordernya misalnya di Jakarta bisa jadi 2 hari sampai. Tapi kalau ordernya di Papua ya baru 2 minggu kemudian sampai. Makanya kita dilihatnya 30 hari bukan dari 30 hari order, tapi 30 hari dari terima produk gitu. Oke, teman-teman, semoga membantu ya, teman-teman. Alhamdulillah, saya sudah selesai membacakan pertanyaan teman-teman semuanya. Semoga jelas, teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman. Ya, kalau selama ini bingung ada tentang laporan klaim, saya harus gimana, saya harus mengajukannya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan, teman-teman bisa langsung coba, ya, langsung coba gimana proses pengajuan klaimnya apabila teman-teman punya keluhan tentang klaim. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya. Saya doakan juga semoga bisnis teman-teman semakin lancar, ya, rekruternya semakin banyak, salesnya semakin oke, ya. Semua eh, rencananya dilancarkan. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.